Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tahu ini semua karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan saja. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya hari ini Tuhan kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Saya rindu membacakan ayat ini seluruhnya. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakhis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodian temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini saya sengaja membacakannya karena ada sesuatu hal yang saya lihat ini secara luar biasa. Bagaimana dalam setiap pelayanan Rasul Paulus menyadari bahwa ketika dia bisa melayani, ketika dia boleh melayani, itu juga tidak terlepas dari banyak orang yang ada di sekitarnya. Kalau mungkin tadi Bapak Ibu juga memperhatikan atau sempat menghitungnya, ya ada sekitar 27 orang yang Paulus sebutkan di dalam pelayanannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kenangan tersendiri di dalam pelayanan Rasul Paulus. Itu belum termasuk jemaat-jemaat yang juga disebutkan. Dan hampir kita lihat ya di surat-surat Rasul Paulus juga dia selalu menyebutkan orang-orang yang senantiasa ada mendukung di dalam pekerjaan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, tentunya hal ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan Rasul Paulus bisa mengalami tantangan dalam menghadapi pergumulan
Dia sadar dia tidak pernah sendiri, karena ada orang-orang yang Tuhan utus untuk menjadi rekannya di dalam pelayanannya. Ada rekan seperjalanan yang Tuhan kirim untuk memberikan dukungan, untuk memberikan perhatian, untuk memberikan doa-doa serta perhatian secara khusus kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus juga boleh melayani. Di sini kita juga menemukan bahwa tidak hanya pada saat bergumul, tapi pada saat sukacita ada jemaat yang dimenangkan, ada juga orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan Rasul Paulus. Pelajaran apa yang bisa kita terima? Yang pertama, hal ini juga mengingatkan di dalam kehidupan kita. Keberhasilan kita, baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan di dalam rumah tangga sekalipun, ataupun di dalam kehidupan kita pribadi, kita meyakini bahwa kita bisa semua itu tentu bukan karena diri kita sendiri. Mungkin kita bisa merasa kita hebat, kita jago, kita menguasai banyak ilmu, kita menguasai banyak kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat, ada orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, membantu kita, menolong kita, mendukung kita. Mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin anak-anak, dan orang-orang yang di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang juga Tuhan pakai menjadi rekan sekerja di dalam kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Hal ini tentunya mengingatkan kita, kalau hari ini kita bisa, kalau hari ini kita mampu, kita percaya, semua karena berkat pertolongan Tuhan dan juga orang-orang yang Tuhan utus untuk ada di sekitar kita. Ketika kita ingat akan keberhasilan kita, mari kita ingat siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengalami keterpurukan, kita perlu ingat siapa mereka yang senantiasa percaya, mendukung, memberikan kita motivasi, bahkan yang percaya juga di tengah keterpurukan kita. Saudara, mari kita ingat orang-orang yang pernah berjasa di dalam kehidupan kita, entah dalam pertumbuhan rohani, entah di dalam usaha pekerjaan, entah sampai kita ada di posisi ini. Masihkah kita ingat akan mereka? Saudara, mari kita belajar untuk mengingat seperti Rasul Paulus. Mereka ingat siapa orang-orangnya, dan tentunya kita bukan hanya mengingat, tapi kita bisa belajar dari mereka. Nah saudara, hal ini kembali menguatkan, meneguhkan kita di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ternyata kita tidak sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan pakai, ada orang-orang yang Tuhan izinkan masuk di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan pakai, yang ada di sekitar kami. Ketika kami terpuruk, ketika kami mengalami pergumulan, kami tahu ada orang-orang yang Tuhan kirimkan. Dan kalau hari ini kami berhasil, kalau hari ini kami bisa sukses, kami bisa melewati banyak hal, kami percaya ada juga orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan kirim untuk memberikan motivasi, semangat di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu kehadiran kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, sehingga kehadiran kami juga boleh menyatakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami melayani Engkau seorang diri. Engkau tidak pernah juga membiarkan kami untuk menjalani hidup ini seorang diri. Karena kami tahu Engkau senantiasa beserta dengan kami, dan juga Engkau memakai banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berarti di dalam hidup kami. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan setiap kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.